Atau contoh seseorang yang berpindah mazhab karena kondisi yang tidak mungkin menjalankan pemahaman mazhabnya di kondisi itu. Nah, maka nggak ada masalah bagi dia ambil ya mazhab yang lain. Ya, jangan sampai kita justru menyulitkan diri sendiri karena faktor fanatisme mazhab. Ya, dulu pernah saya sampaikan di sini seorang khatib Jumat yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ya, lagi khutbah Jumat, taunya pakaiannya kejatuhan kotoran burung. Dan si khatib ini mazhabnya Syafi'i. Yang mana dalam mazhab Syafi'i semua hewan kotorannya najis. Mau itu hewan-hewan yang bisa dimakan kayak ayam, burung, kambing, apalagi sapi misalnya. Atau hewan yang memang nggak bisa dimakan, apalagi yang nggak bisa dimakan, anjing, babi dan seterusnya. Dalam mazhab Syafi'i itu semua najis. Termasuk kotoran burung yang nemplok di pakaian dia itu kotoran. Nah, kalau dia kekeh pakai mazhab Syafi'i, dia nggak bisa melanjutkan itu, karena dia dalam kondisi pakaiannya jelas-jelas najis. Untuk sholat, apalagi dia harus ganti pakaian. Tapi seorang khatib Jumat kan nggak bisa seribet itu. Ya, nggak mungkin dia bilang ke jamaah, mohon maaf jamaah, saya pulang dulu ganti baju. Ya, emang bapak tinggal di mana pak? Ya, khatibnya tinggal di Sawangan. Ya, ceramahnya di Baitul Basir. Nungguin berapa jam jamaah kan? Udah gitu kita nggak nyediain salinan lagi kan? Nah ya udah, saat itu yang bijak gimana? Ini, ya. Lalu diceritakan oleh Ibnu Qudamah, si khatib ini mengatakan, sejak saat ini saya jadi Hambali, kata dia. Karena dalam mazhab Hambali kotoran hewan, yang mana hewannya bisa dimakan kayak kotoran burung, kotoran ayam, itu tidak najis, tidak termasuk kategori najis. Berdasarkan beberapa hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah sholat di kandang kambing. Pernah, dalam hadis Imam Muslim. Nah, kandang kambing, ya kambing kan hewan yang bisa dimakan. Ya sebersih-bersihnya kandang kambing, ketika udah dibersihin tetap aja masih ada sisa-sisa kotoran kan. Ya, udah gitu kita tahu kisah yang terkenal ketika ada dua suku di Madinah, Uqal dan Urainah, yang kena wabah penyakit. Nah, Rasulullah memberikan resep obatnya berupa minum air kencing unta, dan sembuh memang. Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, dari situ menunjukkan ya bahwa kotoran termasuk air kencing dari hewan yang bisa dimakan termasuk unta itu kotorannya tidak najis. Bahkan Ibnu Taimiyah mengumpulkan sampai 15 dalil. Beliau termasuk ulama yang setuju pendapat bahwa kotoran hewan yang bisa dimakan, hewannya yang bisa dimakan ya, bukan kotorannya, itu kotorannya adalah suci. Itu Hambali contohnya. Baik, nah saat itu boleh bagi dia untuk pindah kayak begitu untuk tidak menyulitkannya. Nah, itu imam, itu khatib selesai sholat Jumat baru dia bilang saya kembali ke Syafi'i, begitu. Ya. Baik, jemaah sekalian, ini yang ke-7 ya.